Apa itu filsafat? Baik, setelah sedikit menjelaskan tentang pendahuluan dalam video sebelumnya, mari kita menukik lebih dalam apa itu filsafat. Apa itu filsafat adalah pertanyaan pokok atau pertanyaan yang paling dasar dalam mata kuliah pengantar filsafat ini. Pertanyaan ini tidak hanya untuk mahasiswa baru, tapi juga untuk siapa saja yang mendengar istilah filsafat dan penasaran dengan arti dan maknanya. Ada dua cara menjawab definisi ini. Pertama, definisi leksikal atau etimologi atau harafiah. Kata filsafat berasal dari bahasa Latin philosophia dan kata Inggrisnya filosofi, yang akar kata berasal dari bahasa Yunani philosophia atau filosofos. Philo berarti pencari atau pencinta, sementara sophos artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi, secara leksikal, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan atau pencari kebijaksanaan. Seorang filsuf bukanlah orang yang sudah bijaksana dan sempurna, melainkan orang yang terus mencari kebijaksanaan. Seorang filsuf adalah seorang pencinta kebijaksanaan. Ia menganggap dirinya belum cukup memiliki kebijaksanaan. Karena itu, ia akan terus melakukan atau mencari kebijaksanaan. Banyak mahasiswa filsafat kebablasan cara berpikir dan berperilaku, apalagi yang sudah mungkin sarjana filsafat. Karena berstatus sebagai mahasiswa atau sudah sarjana, jadi sudah merasa dirinya bijaksana dan paling pintar, sehingga menganggap remeh orang lain, menganggap remeh kemampuan orang lain. Kemudian kita masuk dalam definisi yang kedua, definisi teoritis, pendekatan yang lebih sistematis, ilmiah untuk memahami apa itu filsafat. Definisi teoritis biasanya objektif, dengan menjauhkan diri dari aktivitas berfilsafat itu sendiri, untuk melihat filsafat sebagai suatu objek studi. Ada dua perspektif utama dalam definisi teoritis ini. Yang pertama adalah perspektif sosiologi, di mana melihat filsafat sebagai realitas sosial. Apa artinya bagi masyarakat, bagaimana pengaruh filsafat terhadap cara pikir setiap orang, berpolitik, budaya, dan sebagainya. Kemudian perspektif yang kedua adalah psikologi, melihat hubungan filsafat dengan pengalaman mental individu. Bagaimana seseorang bereaksi terhadap filsafat, bagaimana filsafat memengaruhi perasaan-perasaan setiap orang, emosi, kepuasan batin, atau mungkin stres. Pendekatan teoritis ini baik sosiologi dan psikologi, keduanya bersifat abstrak dan melihat filsafat dari luar sebagai objek yang pasif. Mereka tidak selalu menangkap hakikat filsafat seperti yang dirasakan atau dilakukan oleh para filsuf, sehingga definisi teoritis ini seringkali kurang menggambarkan aktivitas berfilsafat itu sendiri, yaitu yang kita tahu bersama, berpikir kritis, dialogis, reflektif, karena mereka tidak menuntut bahwa orang yang memberi definisi itu harus berfilsafat, dan kembali lagi bahwa sejatinya belajar filsafat merupakan sebuah aktivitas berfilsafat.